Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah kecerdasan buatan ya. Kita masuk materi ketiga, kita persiapkan untuk instalasi bahasa pemrograman Python ya. Apa itu Python? Ini logonya ini ular Python ya. Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu maksudnya apa? Tingkat tinggi itu bukan berarti susah ya. Malah tingkat tinggi itu karena dia paling mudah. Maksudnya lebih mendekati bahasa manusia yang dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis. Python tidak banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, data science, kecerdasan buatan, dan otomasi sistem. Keunggulannya, kenapa Python ini? Yang pertama adalah karena mudah dipelajari, terus multiplatform. Multiplatform itu maksudnya bisa dijalankan di sistem operasi Windows ya, macOS ataupun Linux. Kemudian pustaka yang kaya, library. Python memiliki banyak library berbagai kebutuhan. Digunakan di berbagai bidang, mulai pemrograman web hingga kecerdasan buatan. Oke, itu beberapa keunggulan kenapa saya menggunakan Python ya. Selanjutnya yang pertama yang harus dilakukan adalah instalasi ya. Kemarin sudah saya bahas. Silakan install di laptopnya masing-masing. Jadi ada dua aplikasi yang harus diinstal ya. Yang pertama adalah menginstal Windows Python terlebih dahulu kalau sistemnya Windows ya. Kunjungi websitenya python.org download, terus klik download versi 3 ini. Pilih versi terbaru yang direkomendasikan untuk Windows. Pilih dengan ekstensi exe. Kalian klik ini aja. Kalau sudah di-download, install. Oke. Cara installnya bagaimana? Nah, ketika muncul ini, jangan lupa ini dicentang. Kalau lupa, saya sarankan untuk di-uninstall lagi, kemudian diinstal lagi. Ini kalau bawaannya belum dicentang, ini dicentang dulu. Jalankan file installer yang telah diunduh. Centang pada opsi Add Python to Patch. Klik Install Now untuk memulai instalasi, lalu kemudian close atau next next kemudian close gitu ya. Misalnya sangat mudah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau lupa tentang Add Python, klik panduan di sini. Ini panduan kalau lupa ya. Tapi kalau agak susah ya karena ini terlalu teknis, kalau saya sarankan sih uninstall aja terus install lagi. Nah, untuk memastikan Python itu sudah terinstall, kalian buka command prompt ya. Cara ngecek Python-nya itu sudah terinstall itu buka command prompt kalau di Windows. Kemudian klik Python min version. Contohnya bagaimana? Nah, kalau saya di macOS, saya pakai terminal namanya. Kalau saya terminal seperti ini ya. Terus ketik Python min version. Nah, nanti akan muncul versi berapa. Kalau di saya ini Python versi 3.9. Artinya apa? Artinya sudah terinstall ya. Jadi kalau nggak muncul, tulisannya nggak tulisan ini, berarti belum, Pythonnya belum terbaca. Jadi harus buka command prompt. Namanya command prompt ya. Klik start atau search, tulis cmd, klik enter, nanti langsung ditulis di sini Python. Untuk memastikan bahwa Python sudah terinstall. Python versi, enter, kemudian muncul versinya. Kemudian kalau sudah, ada satu lagi yang diinstal, yaitu Visual Studio Code ya. VS Code itu apa? Visual Studio Code itu
Kalau Python adalah bahasa pemrogramannya, Visual Studio Code ini adalah tempat untuk menulis kode programnya. Jadi VS Code adalah salah satu IDE, Integrated Development Environment, yang populer digunakan untuk pemrograman Python. Jadi kita menulis kode Python-nya nanti di sini. Kunjungi websitenya Code Visual Studio, terus install aja next next gitu ya, sama. Kemudian baru kalau sudah dibuka Visual Studio Code dibuka. Nah ini ya, tampilannya seperti ini kalau pertama kali dibuka. Kemudian extension ya, diklik extension sebelah sini. Terus ditulis Python. Kemudian install. Ini harus kalau sudah tulisan uninstall berarti sudah terinstall ya. Karena ini sudah ada tulisannya uninstall berarti sudah terinstall. Jadi klik Python yang ada centang yang oleh Microsoft ini, yang dibuat oleh Microsoft, terus install. Baru kita bisa pakai. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk instalasi, kira-kira? Barusan kan install ya Pak. Cuma yang centang dua itu saya nggak kecentang di bawahnya Pak. Berarti salah lagi berarti Pak. Ya, saya saran di uninstall lagi, diulangi lagi. Jadi kalau masih ada kendala, boleh nanti ke ruang Prodi TI ya, ke Prodi saya. Di laptopnya dibawa aja, nanti saya bantu. Kalau pas Pak, off itu fiturnya versi 3137 ya Pak, yang mau di-download ya, versi apanya? fiturnya. Versi Python-nya tergantung ya, sekarang versi berapa? Beda-beda. Sekarang ya, sekarang saat 3.13. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Nah, kemudian bagaimana menjalankan program Python yang pertama kali? Nah, ini kok kita ini dilewati dulu lah. Saya bahas dulu tentang algoritma terlebih dahulu. Kalau nanti minggu depan ya, kalau pas offline, dibawa laptopnya kalau masih ada kendala ya. Kalau nggak ditanyakan di grup aja. Pertama saya bahas sebelum lanjut ke pemrograman Python ya. Sebelum membuat aplikasi, biasanya orang nyebut harus paham tentang algoritma. Kalau di dunia komputer itu ada namanya algoritma. Algoritma itu apa? Jadi algoritma itu sebenarnya nama orang ya. Namanya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini bahasa Arab. Karena orang Barat lidahnya nggak bisa ngomong bahasa Arab ya. Jadi Al-Khwarizmi berubah menjadi algoritma. Dia yang menemukan teori tentang algoritma ya. Ahli matematika. Jadi algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur. Jadi sebelum kita buat program, kita harus paham dulu prosesnya atau langkah-langkahnya atau algoritmanya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma menjadi dasar untuk membangun sebuah program yang efisien. Jadi program yang efisien itu harus algoritmanya atau langkah-langkahnya itu harus sesuai. Karakteristik algoritma jelas dan terstruktur. Kemudian berakhir finite. Algoritma harus memiliki titik akhir, memiliki input dan output efektif dan efisien. Contoh algoritma. Contoh algoritma memasak mie instan ya. Jadi algoritma itu ditulis
langkah-langkahnya satu apa dua apa ya. Contohnya apa? Contoh algoritma memasak mie instan. Pertama adalah siapkan mie instan, panci, air, kompor, dan mangkok. Kemudian didihkan air sekitar 450 mili. Yang ketiga, masukkan mie. Keempat, siapkan bumbu dan mangkok. 5, tiriskan. 6, aduk rata, sajikan dan nikmati selagi hangat. Jadi algoritma itu langkah-langkah seperti ini. Ini kita harus paham konsep ini terlebih dahulu. Sebelum kita bisa membuat programnya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya program kita struktur ya, terstruktur atau berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah, problem. Contoh yang lain. Contoh algoritma sederhana menghitung luas persegi. Langkah-langkah untuk menghitung luas persegi apa? Masukkan panjang sisi persegi. Kemudian hitung luas dengan rumus luas adalah sisi kali sisi. Terus cetak atau tampilkan hasil luas. Ini algoritma menghitung luas persegi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk algoritma. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Belum Selanjutnya, ada. selanjutnya dalam pemrograman kita mengenal namanya variabel. Diingat-ingat ya, variabel. Mungkin dalam konteks lain kita sering pakai istilah variabel ya. Tapi kalau dalam pemrograman, variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah wadah yang bisa kita isi sebuah nilai. Contohnya apa? Contohnya adalah skor. Skor itu nama variabelnya. Skor ini nama variabelnya, ya kan? Nama variabel. Terus kita bisa isi dengan nilai. Nilainya adalah 100. Oke. Diingat-ingat ya, variabel itu adalah sebuah wadah. Bisa kita kasih nih nama, bisa kita kasih sebuah nama variabel, dan bisa kita isi sebuah nilai. Oke. Diingat-ingat ya, variabel. Kemudian, jadi variabel definisinya ya. Variabel adalah tempat penyimpanan atau wadah dalam pemrograman. Jadi dalam pemrograman kita nyebutnya variabel ya, disimpan. Nilai itu disimpan ke dalam variabel. Karena nilai itu bisa berubah-ubah. Di Python, variabel tidak memerlukan deklarasi. Deklarasi itu penyiapan secara eksplisit. Nanti kita bahas. Oke. Aturan penulisan variabel. Nah, dalam pemrograman Python, cara menulis variabel itu harus dimulai dengan huruf atau underscore. Tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan kata kunci Python. Oke, ntar. Tipe data. Oke, saya kasih contoh ya. Jadi kalau kalau belum bisa kalau belum bisa nginstal Python, ini untuk sementara ya. Kalau belum bisa, kita bisa menggunakan browser Google Chrome ya. Caranya gimana? Kita tulis aja Python online. Tapi ini untuk sementara ya, nggak boleh selanjutnya. Karena banyak kelemahan. Tulis aja Python online, nanti akan muncul ya, online Python compiler. Pilih aja yang paling atas. Nah, kita bisa nulis di sini. Untuk sementara mungkin bisa ngerjain di sini dulu ya, secara online, tanpa install. Tapi ini harus connect internet, kalau di browser ya. Biasanya kalau kita belajar bahasa pemrograman pertama kali, hmm, yang dikasih contoh adalah mencetak tulisan Hello World. Untuk mencetak tulisan Hello World, itu perintahnya adalah print. Print itu perintah untuk mencetak, menampilkan di layar, buka kurung, terus pakai kutip Hello World. Hello World. Kalau ini dijalankan, Hello World, muncul tulisan Hello World.
Kalau pakai Visual Studio Code, kita file, open folder. Saya sarankan open folder dulu ya, kemudian kita pilih foldernya di sebelah mana. Open. Baru kemudian buka new file, tulis latihan gitu ya, boleh. Latihan. Nah, nama filenya harus diakhiri dengan titik .py gitu ya. Enter. Titik .py. Ekstensinya ya. Ekstensinya titik .py. Baru kemudian kita tulis print, buka kurung, kutip, hello world. Nah, kalau masih ada, kalau di Visual Studio Code, kalau belum kita simpan, nanti ada tulis putih di sini. Ini artinya belum kita save. Berarti harus di save. Ctrl S atau menggunakan file save. Nah, cara menjalankannya ada dua cara. Bisa di sini, run Python file. Nah, muncul tulisan ini. Ini outputnya, hello world. Atau kita buka terminal. Di atas, new terminal. Kita tulis Python 3, nama filenya, latihan.py. Enter. Nah, muncul. Ada dua cara ya, seperti itu. Ini kalau pakai Visual Studio Code seperti ini. Kalau nggak pakai Visual Studio Code, ini. Hello World. Hello World itu untuk menampilkan tulisan Hello World, print Hello World. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Apa terlalu cepat? Nah, variabel itu apa? Saya balik ke tadi, materi tadi. Variabel itu adalah sebuah wadah, contohnya ya. Tadi kan variabel, contohnya kita buat variabel nama gitu ya. Titik 2, kita isi body. Kemudian kita panggil, kita cetak. Kalau kita mencetak variabel, itu nggak perlu pakai kutip ya, langsung print nama. Kalau ini dijalankan, yang tercetak adalah Budi. Kalau Budinya saya ganti menjadi Bambang. Bambang. Bisa dipahami? Variabel, Bisa. ya. Saya kasih Pak. contoh yang lain. Kembali ke mencetak luas persegi panjang tadi. Bagaimana kalau kita pengen buat program mencetak luas persegi panjang ya? Masukkan panjang sisi, luas adalah sisi kali sisi. Berarti, ini belum ada inputannya. Ini perdana dulu, latihan dulu. Berarti kita buat variabel sisi, ya kan? Terus kita isi. Nah, kalau tipe data itu dibagi menjadi dua ya. Tipe data huruf sama tipe data angka. Di sini ada sih. Jadi tipe data itu apa? Tadi kan saya bahas variabel. Kalau variabel itu tempat datanya, kalau variabel itu tempat datanya, nah isi datanya itu ada banyak macam ya. Ada tipe data string, string itu abjad, ABCDE, Python, nama gitu ya. Ada number, nah number nanti dibagi menjadi, number itu angka ya. Angka itu dibagi menjadi dua nanti. Ada angka desimal, ada angka pecahan. Desimal itu namanya integer, pecahan itu namanya float. Jadi, nah kalau tipe datanya ini, kalau kita membuat variabel dengan tipe data adalah string atau huruf atau ABC, kita harus pakai kutip gitu ya, kayak tadi. Bambang, itu harus pakai kutip. Tapi kalau kita tipe datanya itu angka, nggak perlu pakai kutip. Contohnya sisinya nilainya 4 gitu ya. Nih sisi nilainya 4. Kemudian kita hitung luas segitiga ya. Luas persegi. Luas sama dengan sisi
kali. Nah, kali itu kalau di dalam komputer itu pakai bintang ya, shift 8, sisi. Terus kita tampilkan isi luasnya. 16. Oke, mudah kan? Ini sederhana dulu. Biar nggak tiba-tiba 16, kita kasih keterangan. Kita bisa ngasih keterangan menjadi pakai kutip karena di abjad ya. Kita tampilkan luas persegi adalah gitu ya. Biasanya ini pakai koma. Biar outputnya menjadi luas persegi adalah ini. Kalau nggak tambahin titik 2 di sini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Pelan-pelan ya. Oke, contoh yang lain ini ya. Saya kasih contoh menghitung luas lingkaran. Ini kalian bisa praktekkan atau kalian copy, paste aja di sini. Program menghitung luas lingkaran ya. Yang atas ini kalau suatu teks diawali dengan pagar ini artinya komentar ya. Komentar atau ini hanya penjelasan aja. Ini nggak dieksekusi di program. Nah, oke. Ini contoh program menghitung luas lingkaran. Jadi pi sama dengan 314, R, variabel R itu jari-jari ya. Nah ini float itu apa? Float itu adalah untuk menunjukkan bahwa variabel ini tipe datanya itu bentuknya adalah pecahan. Ada komanya. Input itu maksudnya di input nanti masukkan jari-jari lingkaran. Jadi luas pi dikali R kali R ya, pangkat 2. Pangkat 2 itu pakai X 2 kali. Nah, ini kalau kita jalankan, nanti ada proses inputnya. Jadi, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, ini kita masukkan nilai berapapun. Semuanya jari-jari lingkarannya 45 gitu ya. Jadi, dia 45 ini nanti akan masuk ke dalam sebuah variabel R ini. Baru dihitung. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, nanti dia akan langsung otomatis menghitung luas lingkarannya adalah ini. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya, biar lebih jelas, saya kasih tugas ya. Tugas adalah, saya tambahkan di sini, new slide, tugas, menghitung bangun ruang ya. Bangun ruangnya ini saya gambar, bisa nggak ya? Saya gambar. Saya cari di ini aja, hitung bangun yang dihasil. Ini aja ya, yang mudah. Harusnya mudah sih. Tugasnya adalah hitung luas yang diasir ya. Tapi pakai pemrograman, pakai Python.
Iya kan? Kira-kira bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini tetap pakai aplikasi Python, Pak, menghitungnya, Pak. Ya, ngitungnya pakai Python. Jadi ini kan ada panjang lebar ya. Saya kasih bocoran panjang lebarnya dulu aja. Jadi silakan buat panjang sama dengan berapa itu lebar berapa, ya kan? Kemudian selanjutnya dihitung, nanti dicetak luarnya. Jangan lupa ditambahkan di atas gitu print nama ya. Harus ada nama masing-masing. Budi, name 3122 sekian gitu ya. Jadi kalau di run, nah ada nama dulu baru kemudian di sini programnya. Cara pengumpulannya bagaimana? Cara pengumpulannya nanti di dalam bentuk PDF, ininya di screenshot aja, ditaruh di PDF. Dikumpulkan di e-kampus. Oke? Ada pertanyaan? Terakhir minggu depan, jadi nanti minggu depan kita bahas. Kira-kira ada pertanyaan? Tadi kan sudah saya kasih contoh ya, menghitung luas segitiga sama menghitung luas lingkaran. Pakai Python. Nanti kalau masih bingung, nanti saya share rekaman perkuliahannya. Kemudian tugasnya, ini ada bangunan, panjang sisinya ada segitiga, yang dihitung adalah luas yang di luas apa? Luas yang abu-abu. Oke? Cukup jelas? Silakan didiskusikan ya. Cukup. Cukup ya, silakan dipraktekkan. Di-upload dalam bentuk PDF aja. Jangan lupa dicetak nama sama NIM di awal program. Kalau nggak ada nama NIM-nya di awal program, nanti nilainya berbeda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.